Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Ada kalanya sebagian orang sibuk mempermasalahkan apakah lafal doa ini ma'thur atau teriwayatkan dari Rasulullah atau tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kami tegaskan bahwa sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Pertama, karena memang pada hakikatnya doa itu adalah ibadah yang bersifat umum, atau para ulama menyebutkan sebagai ibadah ammah, ya, sehingga lafal daripada doa itu juga bersifat umum. Dan yang kedua, kalau kita melihat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya, ternyata arahan-arahannya itu mengarahkan kepada kita untuk lebih mementingkan tentang tata cara dan kondisi dalam kita berdoa, bukan pada lafaznya. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk melihat seperti apa arahan-arahan dari Al-Quran maupun hadis tentang tata cara berdoa ini. Tentu ada banyak di sana, tetapi kita sebutkan saja beberapa. Pertama, sangat baik dan sangat dianjurkan ketika kita berdoa itu adalah dengan memperbanyak lafal Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Maka sangat bagus di dalam doa kita banyak menyebutkan Ya Allah, Ya Karim, Ya Mannan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan agar dalam kita berdoa itu tadarru'an wa khufyah, yakni dengan tadarru', yakni dengan merendahkan diri kita, wa khufyah, dan juga dengan suara yang tidak terlalu keras. Jadi kekhusyuan kita di dalam berdoa, kemudian perasaan di dalam hati kita merasa butuh akan pertolongan Allah, merasa tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah, itu sangat penting, ya. Dengan kata lain, kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan adab yang sangat baik dalam kita berdoa. Lalu kemudian juga berikutnya Rasulullah menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kamu yakin, ya. Dengan kamu yakin akan mendapatkan ijabah dari Allah. Jadi beliau melarang kalau kita ini berdoa, doanya begini, Ya Allah, kalau engkau berkehendak kabulkanlah, kalau engkau tidak berkehendak ya terserah. Itu doa yang tidak sungguh-sungguh, ya. Maka juga beliau mengatakan kalau berdoa minta surga, mintalah Al-Firdaus Al-A'la, mintalah surga yang tertinggi. Jangan doa misalnya sudahlah saya teras-terasnya surga juga nggak apa-apa, nggak boleh, ya. Maka berdoalah dan kamu yakin akan diijabahi dari doa itu. Tidak ada gunanya juga kita berdoa tetapi kita juga sudah tidak yakin akan diijabahi. Maka penting bagi kita setiap berdoa, yakinlah bahwa Allah akan mengijabahi doa kita, ya. Itu. Dan kemudian yang terakhir, sangat bagus bagi kita untuk memilih waktu-waktu berdoa di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala
sangat mencintai kalau ada orang-orang yang berdoa di sana. Kapan saja itu? Banyak, diantaranya misalnya di bulan Ramadan ini, di setiap waktunya itu adalah waktu yang mustajab. Lalu juga di sepertiga malam yang terakhir, Allah turun dari langit mencari hamba-hambanya yang berdoa. Kemudian juga doa menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam, itu juga saat-saat yang mustajab. Atau juga di antara azan dan iqamah, itu juga saat-saat yang mustajab. Nah, jadi sekali lagi, mari kita lebih mementingkan tata cara kita berdoa. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi doa-doa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.